Hello podcaster, welcome back to the podcast Perspektif Bersama. Hari ini kita sudah kehadiran Preyan.id. Halo Preyan, what's up? Halo, WhatsApp teman-teman semuanya. Ini orang yang paling susah untuk diajak berkolaborasi karena sibuk banget. Ini bisa aja. Sibuk banget. Dari kapan diajakin kolaborasi baru bisanya sekarang, gila nggak sih? Ini emang salah satu YouTubers yang patut diacungi jempol. Karena di YouTube-nya kayaknya udah mulai mendatangkan satu hasil deh ya. Udah mulai ada tanda-tanda logo tuh, tanda-tanda centang tuh sekarang tuh. Ya, puji Tuhan, AdSense ada, terus AdSense. verify juga dari YouTube. Itu kan sebuah hal yang diidam-idamkan lah pada dasarnya oleh banyak orang ya. Apalagi yang namanya verify berarti kontennya adalah konten yang nggak santai, maksudnya konten yang sudah bagus banget nih gitu. Jadi YouTube pun sudah menilai bahwa kontennya seorang Preyan itu adalah konten yang layak untuk dipertimbangkan. Itu sebenarnya gimana sih prosesnya sampai akhirnya kok bisa dapat yang namanya verified dari YouTube? Apalagi kalau kita lihat 4 tahun kan dia berkarya di dunia Ya, dari 2016 sampai 2000 2020, 4 tahun. 4 tahun. Wah, itu kan lumayan lama. Kira-kira Heeh. gimana tuh prosesnya? Ya, mungkin teman-teman juga penasaran kenapa saya yang tidak siapa-siapa, tidak ada subscriber yang banyak juga bisa dapat tentang verify, tentang not. Untuk musisi itu bisa dapat verify tanpa mesti banyak subscriber, itu bisa. Cuman dengan catatan kita punya karya yang sudah masuk ke topiknya YouTube itu sendiri. Misalnya kalau saya kan di nama panggungnya Preyan, jadi Preyan Topik udah ada kayak gitu. Ketika karya kita sudah cukup banyak, kemudian YouTube bikin sendiri tentang kita, kayak bikin topik kayak gitu, itu kita bisa email ke YouTube terus kita mengklaim. Tapi tentunya berdasarkan kriteria YouTube juga sih, kalau memang kita dianggap layak bisa di verify. Ngomong-ngomong tentang yang namanya proses pembuatan karya, berarti kan Adek ini sudah berarti mengklaim bahwa diri seorang Preyan ini adalah musisi ya. Pertanyaan yang memang banyak orang tanyakan, sebenarnya Preyan itu udah punya berapa karya sih dalam hal bermusik khususnya? Apalagi udah dapat verify kan tadi dibilang syaratnya adalah harus memiliki karya-karya yang memang sudah Betul. dibuat gitu. Nah, berapa banyak sih karya yang udah pernah digarap oleh Preyan? Dalam hal ini karya murni ya berarti ya? Atau Ya, harus kalau karya murni yang saya pernah bikin, kalau sudah dirilis itu ada satu album, satu mini album sama single berapa ya? Kayaknya lebih dari 7 ya. lebih dari itu. Lumayan banyak sih. Berarti kurang lebih Aku kalau lupa. misalnya satu album 12, mini album 5 ya Ya, biasanya? mini album ya 5. 7. Oh, udah sekitar 20-an. Dalam Ya. waktu kurang lebih 4 tahun ya udah buat sekian lagu gitu ya. Mm-mm. Nah, proses kreatifnya, Dek. Karena proses kreatif ini kan gak gampang gitu loh. Kalau orang main musik gampang, banyak yang bisa main musik. Tetapi Ya, untuk sudah. menghasilkan satu karya, apalagi dengan kalau buat yang teman-teman yang belum pernah nonton karyanya Preyan, kalian tuh pasti akan terkesima dengan hasilnya gitu. Karena memang wow banget aransemennya gitu. Nah, proses kreatifnya tuh gimana deh sampai akhirnya ada lirik, irama lagunya dan ditambah sama instrumen-instrumennya itu proses kreatifnya gimana sih? Kalau proses kreatif ini aku balik lagi ke bagaimana aku melahirkan sebuah lagu ya. Jadi lagu itu kadang liriknya yang muncul duluan di pikiran, juga melodinya baru disinkronkan kan, maksudnya kalau udah ketemu lirik cari nadanya. Pada dasarnya kalau sebagai musisi semakin banyak mendengar, kita banyak mendengar, kita banyak melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya saya lagi galau gitu kan, lagi patah hati, itu pasti gampang kan bikin lirik patah hati kayak gitu, carikan nadanya. Itu sih kalau menurut aku paling simpelnya kita dengerin lagu yang kita suka, terus kita copy, kita rubah-rubah dikit nadanya gitu sih. Oke, Simpelnya kayak gitu. oke. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita menemukan diri kita, maksudnya kita bisa menemukan diri kita dengan apa yang kita suka. Nah, itu kan bisa jadi gambaran kita, jadi warna kita. Dari apa yang kita suka itu baru kita rubah-rubah, sesuaikan dengan karakter kita. Kita dapatlah pola lagunya seperti
Kalau dalam hal ini seperti lagu-lagu saya kayak gitu. Oke, itu kan baru dari proses kreatif lirik nih, Dek. Kemudian Mhm, proses kreatif pembuatan instrumennya. Karena kan kalau kita ngomong musik, mungkin kalau orang disuruh menyusun nada atau menyusun lirik, bisa aja gitu lah, bisa aja. Tetapi kadang-kadang dalam proses, mhm, khususnya kalau karena masuk ke dalam proses dapur rekaman itu kan adalah hal yang mahal ya. Dan tapi mhm. bisa mengemas satu konten atau satu lagu tuh dalam berbagai jenis instrumen dan yang memang itu megah banget sih gitu untuk sekelas, ini kan berarti home home production kan? Kan memang yang Home recording, ya. home recording, sorry, home Mhm. recording kan banget kan? Dan itu hasilnya udah kayak memang nonton video yang mewah banget gitu, audio yang mewah banget, itu gimana prosesnya? Ya kita mesti mengoptimalkan apa yang ada ya, maksudnya Hmm. di DP kan bisa lihat kalau main ke rumah aku itu kan aku pakai komputer apa adanya, alat-alat seadanya. Jadi di situ, sebenarnya dengan alat terbatas itu kita berusaha untuk mengeksplorasi lagi ide-ide apa yang muncul. Jadi sebagian besar instrumen yang aku bikin itu Mmm. dari komputer. Terus dari mana dapat inspirasi kayak gitu, ya kembali lagi lebih banyak kita mendengar, aku pengen lagu yang seperti apa, kita banyak mendengar. Biasanya sih satu lagu itu lahirnya satu hari, jadi satu hari satu lagu, satu hari satu lagu. Itu prosesnya ya ini bongkar-bongkaran trik ya, Iya kita iya. di MIDI itu kan kerennya bisa nggambar, nadanya digambar terus copy gitu loh, Kak. Oke. Jadi kita bisa bikin nada itu ya, apa istilahnya, sistematis lah, kita kerjanya sistematis jadinya. Kita mulai dengan bikin guide-nya, terus bikin melodinya, bikin bass-nya, nah tinggal di-copy-copy kan gitu. Oke, keren sih, Gitu. keren. Dan mungkin banyak orang yang nggak paham ternyata bahwa untuk membuat satu karya itu sebenarnya sederhana, yang penting ada informasi yang didapat dan saya baru tahu kali ini bahwa memang, untuk pembuatan MIDI controller itu memang prosesnya digambar seperti itu. Dan mungkin ada rencana untuk membuat kelas deh, karena banyak orang juga yang mau bertanya sih terkait dengan proses kreatif ini gitu loh. Apalagi sekarang kan udah banyak tuh ada webinar-webinar yang sudah mulai viral nih belakangan. Kenapa nggak mau buat itu juga atau memfokuskan diri pada dunia, ya udah saya pengen dikenalnya sebagai ini aja bukan produser gitu. Sebenarnya aku punya keinginan sih, maksudnya share proses kreatif ini, maksudnya terutama aku ini berkarya dengan keterbatasan alat ya. Apa yang aku, miliki ini kayak ide-ide bagaimana alatnya tuh, katakanlah jelek lah maksudnya, tapi hasilnya kayak kualitas studio gitu loh. Itu aku punya trik-triknya bagaimana untuk bisa melakukan seperti itu, ada sih kepikiran dan keinginan untuk Ke sana. nanti sama di podcast mungkin kita cari materi berikutnya. Ya ya siapa tahu ya boleh aja sih, boleh aja. Ya kan? Mhm. Jadi saya cuman sebagai ininya aja, moderatornya aja gitu kan, lumayan tuh. Kita buka webinar bareng, The Podcast X Prean gitu, Nah, lumayan. boleh Oke, deh, boleh boleh boleh. ngomong-ngomong Gitu sih, Pak. bicara tentang yang namanya Prean, yang saya kenal tentang Prean adalah orang yang nggak bisa diem. Prean nggak bisa diem, maksudnya gimana? Iya, belakangan juga ada konten menarik tentang seorang Prean, yaitu melakukan yang namanya review mobil. Ini ini kenapa seorang Prean melakukan yang namanya review mobil? Ini apa hubungannya dengan musik Anda? Dan Anda kenapa ke mobil gitu? Betul. Ya saya senang mobil memang, Pak. Mmm, Jadi kalau ditanya apa yang Prian suka dalam hidup ini, yang pertama tuh musik, musik? kedua mobil, Mmm. ketiga cewek, Wes, wanita itu, Pak. masih normal ya berarti ya? 3 hal yang saya suka dalam hidup ini. Oke. Normal, Pak. Nah, terus kenapa kok Ya tapi mereview mobil itu kenapa sih awalnya? Apakah sama seperti proses bermusik tadi ada mendengar, ini dalam hal ini melihat atau gimana sih? kalau mobil kan memang karena hobi jatuhnya suka, terus Ya, ya karena seru-seruan aja sih. seru-seruan. Kalau di channelku sebelum-sebelumnya, maksudnya dari aku mulai bikin konten itu kan awalnya memang musik, Iya, cuman sempat frustasi karena subscriber nggak naik-naik kan, iya. semua orang Oh, mengalami itu, akhirnya apa yang bikin konten ini, apa, channel ini agak mendapat perhatian. ya naik dikit lah, mulailah aku bikin channel-channel apa bukan channel, yang random kayak yang pertama cara cara masak mie, terus
review mobil, terus cara buka dan tutup gerbang, ini bikin konten yang aneh tuh juga sempat saya Hmm. lakukan. Cuman setelah sudah mendapatkan ya di verify itu, aku jadi arsip video-video itu, jadi nggak seru aja sih, Hmm. nggak linear sama video-video yang lain Bukan kayak gitu. bukan Jadi bukan. hanya karena hobi aja. Hmm. Terus kemarin juga yang menarik dari seorang Prean masih berkaitan dengan mobil itu adalah seorang Prean itu hobi buat Nah, story dari itu Pak, ngebut. Itu nah maksud saya tadi burnout itu Pak. ya, itu apakah masih punya cita-cita? Karena nanti di pertanyaan salah satu tadi kan sebelum mulai konten ini saya buka pertanyaan tuh Q&A di Instagram. Nah, nanti tuh ada pertanyaannya tuh soalnya. Jadi apakah memang hobi pengen jadi pembalap yang terbantahkan atau gimana? Ya memang kerinduanku dari kecil sih, sebenarnya ada keinginan juga sih jadi pembalap rally gitu kan. Ada hobi banget sih mobil. Mau suka sekali mobil. Emang suka ya dasarnya. Ya. Oke, balik lagi ke musik deh. Kalau kita ngomong Oke. tentang musik itu banyak banget mendapatkan perhatian karena memang satu, musik itu bisa didengar, kemudian musik itu bisa membuat hati seseorang itu jadi terbawa. Nah, tapi kalau Oke. menurut seorang Prean, musik yang bisa dikatakan musik yang bagus itu gimana sih sebenarnya menurut Prean? Apalagi banyak orang di luar sana yang juga memang saat ini sedang pengen belajar bermusik. Bahkan kalau kita lihat juga sekarang banyak orang sudah mulai membuat video-video cover tuh. Walaupun mereka Oke. belum membuat karya. Nah, kira-kira musik yang bagus itu yang seperti apa sih? Kalau musik bagus menurut aku itu, bagus jelek itu kan relatif ya. Menurut aku tuh gini, yang pertama yang harus suka dulu gitu. Oke. Dan ketika musik itu kita sudah suka, nah kita tentu musik ini bisa nggak mewakili perasaan atau mewakili moodnya orang. Jadi musik itu bisa pertama diri saya sendiri dulu yang suka, kemudian setelah saya review apakah musik ini bisa enggak jadi moodnya atau gimana untuk orang lain itu mendengarnya. Jadi lagu kita ini lagunya dia juga gitu loh. Kalau menurut aku sih sesimpel itu. Yang penting mewakili. Nah, Iya, kalau gitu. kita berbicara tentang yang namanya musik berarti kan berhubungan dengan nama seni kan. Nah, apakah memang menurut Prean seni ini adalah hal yang bisa digali atau memang pure yang punya bakat? Dalam hal ini yang memang bisa akan berhasil di dunia ini adalah memang yang berbakat, bukan yang cuman karena musik kan ada bisa dipelajari, tetapi ada juga yang memang orang itu sudah punya apa namanya ya, bakatnya dari awal. Sebenarnya semua orang ya kalau dia mau, dia pasti bisa kok bermusik. Cuman pengecualian bagi yang udah punya bakat, punya talenta dari kecil ya tidak sulit dia untuk mengembangkan itu. Mungkin lebih dapat privilege-nya karena dia sudah punya. Ketika dia memang ya sudah punya ininya ya, dasar. Ya ketika dia udah punya ya dasarnya, basicnya, jadi mungkin dia kalau dia yang sudah punya talenta itu menggali lebih dalam, dia punya karakter ciri khas tertentu gitu. Terus kalau saya tanya, menurut Prean, kamu adalah orang yang memang punya talenta di bidang itu atau memang kamu adalah orang yang mempelajari tentang musik? Kalau musik, misalnya bikin lagu, menurut aku memang Tuhan kasih kemampuan buat aku untuk itu. Oke. Tapi kalau misalnya dari segi bernyanyi, terus bermain musik, itu nggak talenta sih. Maksudnya itu aku latih sih, nggak pure. Sebenarnya sarjananya aku kan inginnya dulu sarjana musik ya. Oke. Sarjana, cuman karena aku nggak bisa baca not balok, terus Nah, biayanya juga lumayan tinggi. menarik ini. Seorang musisi tidak baca not balok, ini luar biasa ini. Benar sekali. Ini ya Pak, saya nggak bisa Pak. Tapi kalau apa namanya membaca apa namanya, apa sih, partitur gitu nggak misalnya kasih instrumen nih mainnya kayak gini gitu? Kayaknya nggak sih. Nggak bisa. Kalau not balok nggak bisa, tapi kalau not angka bisa. Oh, not angka bisa. Karena itu kan
kata orang. Kali lagi saya bukan musisi soalnya, kata orang itu adalah kunci untuk bisa sukses di dunia musik, kata orang. Tapi banyak juga sih Hmm. orang-orang yang nggak pintar musik tetapi akhirnya bisa apa namanya, bisa berkarir di dunia musik. Salah satunya mungkin eee, YouTuber idola saya juga namanya Ibrani Pandean. Dia nggak sekolah musik tapi dia bikin band-band keren kan, Isyana Saraswati, Hmm. Almarhum Glenn Fredly, padahal dia nggak sekolah musik. Nah, kira-kira kalau Ade next step dari seorang Rean ke depannya akan Hmm. seperti apa sih? Apakah akan tetap berfokus pada konten Eh, musik atau akan masuk ke dunia produksi? aku lebih ke nantinya sih gimana ya? Kayak mau bikin kayak ada teman-teman atau siapa yang punya karya itu, aku ingin memfasilitasi sih sebagai apa istilahnya produser ya, Produser ya. memproduce orang. Jadi nggak ke oke tetap bikin karya, tetap bikin konten. Cuman goals besarku adalah ini loh teman-teman yang apa istilahnya nggak punya fasilitas, aku mau fasilitasi gitu. Oke. Apa ya bahasa kerennya bikin label gitu kali ya bahasa kerennya. Ya, label independen yang Ya, membantu teman-teman mempublis hasil karya. Oh itu oke. Ngomong tentang publis, kan itu sekarang tuh lagi jadi bahan obrolan banget tuh Dek, tentang publisher. Yang mhm, mana ada orang yang memang nggak ngerti apa sih artinya publisher sama apa sih distribution ya kalau nggak salah. Yang dimana kalau orang mengcover lagu tuh mhm. atas dasar izin dari pemilik. Nah itu masuknya kemana tuh? Publisher apa distribution? Eee, distribusi sama publisher tuh bukannya sama ya? Oh sama ya? Aku nggak tahu. Ya Sama soalnya kayaknya nggak? belakangan itu memang lagi ada perbincangan khususnya kalau ngikutin beberapa konten-konten musik. Jadi Mhm. sekarang itu lagi digiatkan ya informasi terkait dengan musik nih. Mungkin teman-teman yang dengerin Prian Mhm. akan ada apa namanya, kewajiban seorang yang akan meng-cover lagu untuk meminta izin dari penyanyi aslinya atau minimal dapat izin dari publisher-nya gitu. Nah, ini juga masih jadi pro dan kontra karena untuk masa Mhm. sih harus membuat satu konten eee, harus minta izin dulu. Tetapi menurut Prian, apakah penting nggak sih minta izin dalam hal cover? Mmm, Apalagi itu di-monetize. gimana ya, itu kembali lagi kalau ke musisi kan tiap musisi beda-beda ya. Ada Iya. yang suka kalau lagunya itu di-cover, Mmm, ada yang juga, nggak suka dalam artian kalau mau cover harus bilang dulu gitu kan, iya. harus harus izin dulu. Mmm, Tapi kalau dari aku sih, aku tipikal musisi yang, ya udahlah pakai-pakai aja, nyanyi-nyanyi aja, monetize aja gitulah, oke. apa, nggak mengekang karena ketika kita kalau menurut aku ya, ketika Mhm. kita sudah mem-publish karya kita, berarti kan sudah jadi apa ya, milik publik lah jadinya gitu loh. Walaupun itu Selama dia untuk komersil. kalau menurut aku nggak masalah, selama dia nggak mengganti apa dari lagu itu. Maksudnya lagu itu utuh, misalnya karya Freyan, tapi dia nyanyikan, dia monetize, terserahlah berkat-berkatnya dia, nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan sampai mengubah asli original dari karya itu. Oke. Aransemen masih boleh ya, aransemen masih boleh ya, lirik dan lain sebagainya jangan diganti tetapi Katanya atau melodinya jadi mmm, aransemen masih boleh. Oke. gitu deh. Nah itu karena itu memang lagi jadi bahan perdebatan deh, khususnya di Kalau dunia aku, tapi kan tiap musisi beda. iya. Nah tapi, ini adalah hal yang menarik karena, terkait dengan yang namanya publisher apalagi nanti kan nanti akan menjadi yang namanya produser ya niatan ke belakangnya. Otomatis Mhm. akan banyak musisi-musisi yang akan digarap projeknya sama seorang Freyan. Nah, Iya, ya kita berharap sukses terus, bahkan banyak, amin. karya-karya yang luar biasa yang dihasilkan oleh timnya, atau udah punya nama ini, nama produksi? Belum sih. Belum belum, masih dipikir-pikir Mungkin dulu. nanti kita bikin sama-sama.
Nah, publishing medianya lewat saya. Asik. Oh iya. Oke deh. Nah, Dek, ini ya cuman mau membahas tentang Q&A yang kita sudah open tadi. Jadi Oke. Ada yang nanya ya? ya syukurnya ada yang nanya, keren sih. Oh, dari kerja tuh. Musisi yang sudah verify dan punya karya banyak itu memang sudah punya pendengar yang banyak. Jadi ini ada satu pertanyaan dari David Kurniawan ya. Dia nanya, kenapa sih Kak Prean pengen jadi pembalap dan ingin beli S15? Ini pernah disampaikan ya? Ya, S15 itu Nissan Silvia kan. Ya, betul. Yang bumper Pengen sekali punya Nissan Silvia, pakai ya hobi ngedrive aja sih. Wes, balik lagi ke ngedrive ya, ke mobil. Ya, aku senang sekali mobil Pak pokoknya. Oke. Berarti karena memang asik dipakai ngedrive ya. Ya. Ya, oke. Terus nih ada satu lagi nih. Ada yang bilang dari Ray tadi. Dia bilang pengen banget collab sama maestro yang satu ini. Pertanyaannya, dapat inspirasi dari mana sih untuk semua karya-karyanya? Dari perjalanan hidup atau dari mana? Tadi udah sempat dijawab juga ya dari ini ya. Jadi dari mana-mana sih, dari inspirasi baca buku, perjalanan hidup juga. Juga kalau dari perspektif aku sendiri, aku sangat meyakini setiap karya yang lahir dari aku itu datangnya dari Tuhan. Oke. Jadi lagu-lagu yang aku buat tentunya itu apalagi yang berbau rohani ya. Itu aku sangat meyakini itu Tuhan titipin buat aku. Jadi itu lagu bukan punya aku tapi punya Tuhan gitu. Jadi ya segala sesuatunya itu punya Tuhan. Bahkan yang pernah paling unik itu aku bikin lagu itu di mimpi. Maksudnya dapat inspirasinya di mimpi. Oke. Begitu bangun masih ingat nadanya kayak gimana, kata-katanya kayak gimana. Jadi belum mandi, belum gosok gigi, belum ngapa-ngapain, langsung ke studio, langsung take, langsung ngajar dan jadi lagu itu. Lagu itu salah satunya ada di album yang Kasihmu, album Kasihmu. Dan lagu Kasihmu yang di album Kasihmu yang lagunya judulnya Kasihmu. Itu lagunya aku bikinnya kayak didikte. Jadi kata-kata itu muncul kayak didikte, kamu bikin gini. Kalau di imajinasikan nih, kita misalnya bikin lagu itu habis ini gitu, maksudnya dapat kata-katanya aja, mengalir aja, jadi gitu. Ada momen kayak gitu bikin lagu. Ada juga misalnya ya kalau kita lagi patah hati itu liriknya memang pure dari kata-kata pikiran sih. Tapi kadang didikte kayak gitu. Oke, nah itu kurang lebih tak ambil random aja pertanyaan ya. Dan terakhir sih mungkin kira-kira apa sih pencapaian yang belum bisa, yang diharapkan banget tapi belum bisa didapatkan dalam waktu saat ini, atau mungkin akan diingin banget dicapai dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat mungkin yang aku ingin capai ya lagu-laguku makin banyak dikenal aja Pak. Simpel aja. Benar sih, itu harapan banyak orang ya kan, apalagi orang yang sudah berkarya pasti pengen banget karyanya itu didengerin banyak orang gitu. Oke deh, thank you banget nih buat Prean yang hari ini sudah boleh sama-sama ngobrol-ngobrol khususnya terkait dengan yang namanya proses pembuatan karya ya. Apalagi kita tahu Prean adalah orang yang memang aktif banget, jujur aktif banget ya. Apalagi prosesnya dimulai dengan alat yang nggak bisa dikatakan bener-bener sangat sederhana, tapi hasilnya itu wah udah kayak rekaman di Broadway gitu ya. Udah mewah banget lah hasilnya untuk Prean. Dan sukses terus buat karir-karir kedepannya, program-program kedepannya. Ditunggu tuh buat teman-teman yang mungkin pengen webinar sama Prean, siapa tahu ada kesempatan untuk buat kelas ya, karena sekarang udah mulai banyak tuh ada kelas-kelas dibuka
Siapa tahu jadi sebuah kesempatan baru untuk mengajarkan orang bagaimana sih teknik, kemudian cara prosesnya, sehingga harapannya Prean yang saat ini sudah verify musik, ntar verify teacher juga gitu. Jadi ya sekalian. Iya. Oke deh, ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang dengerin Prean selama ini? Terus ya mungkin ada yang ingin disampaikan nggak buat teman-teman yang selalu support sama Prean? Ya kalau dari aku pribadi sih terima kasih banyak buat di podcast yang sudah mengizinkan saya masuk dalam kontennya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di podcast. Yes. Ini channel terbaik. Terus untuk teman-teman yang sudah support saya dari 0 subscriber sampai sekarang 4.000, saya berterima kasih. Meskipun angkanya kecil, tapi kalian itu semuanya manusia, jadi saya harus apresiasi. Apresiasi dan ya semoga karya-karya yang kita bikin ini bisa jadi berkat. Nah, itu sih, simpel aja. Thank you, luar biasa memang seorang Prean. Dan sukses terus buat karir kedepannya deh. Apapun yang sudah dilakukan, apapun yang sudah di mapping dalam kehidupannya dan program-programnya sukses. Sukses juga dalam karir, percintaan dan keluarga, biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Oke, dan thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin the podcast episode hari ini. Jangan lupa buat dibantu, di-share, di-komen, di-like, di-subscribe juga channel DP Putra sehingga masih banyak konten-konten kreatif, konten-konten keren dan sharing-sharing yang bisa kalian tonton dalam konten ini. Dan sampai ketemu di lain episode. Stay positive to be inspiring. Thank you. Thank you. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.